Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitriani. Saya akan menjelaskan materi mengenai administrasi dalam perspektif Islam. Nah, ilmu merupakan suatu kumpulan pengetahuan-pengetahuan yang disusun rapi, tertib, dan sistematis. Dan di dalam pelaksanaannya itu terdapat metode-metode yang bersifat ilmiah. Nah, sementara pendidikan Islam bermakna sadar dalam membimbing siswa-siswinya menuju arah pertumbuhan kepribadian yang dilaksanakan secara sistematis dan pragmatis agar mereka dapat hidup seimbang yang sesuai dengan syariat agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Puji Rahayu akan menyampaikan materi mengenai pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan terdiri dari dua kata yang masing-masing mempunyai pengertian tersendiri. Jika kedua kata itu digabungkan, maka akan menambah pengertian baru. Kata administrasi menurut kata asalnya etimologis berasal dari bahasa Latin ad tambah ministrat. Ad berarti intensif, sedangkan ministrat berarti melayani, membantu, memenuhi. Jadi, tugas utama seorang administrator adalah memberikan pelayanan prima dalam artian sebenarnya maupun dalam artian singkatnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna Hasnita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi tata laksana. Nah, administrasi tata laksana atau yang sering dikenal dengan tata usaha adalah segala proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, mengirim, menggandakan, dan menyampaikan semua bahan keterangan yang diperlukan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan dan melanjutkan penjelasan dari partner saya, rekan saya. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian dan tujuan administrasi kesiswaan. Nah, yang pertama itu ada pengertian. Pengertian itu terbagi menjadi dua ya, ada terminologi atau secara bahasanya, yang kedua ada secara terminologi atau secara istilahnya. Nah, yang pertama kita bahas dulu terminologinya, etimologinya atau secara bahasa. Secara bahasa, administrasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ad dan ministrere, yang berarti melayani. Nah, sedangkan dari bahasa Inggris adalah administration atau to administer, yang berarti untuk mengatur dan mengarahkan. Nah, jadi ada dua ya di sini, ada bahasa Latin dan bahasa Inggris. Kedua-duanya hampir mirip, yaitu tentang melayani, mengatur dan mengarahkan. Nah, kalau kita dapat maknai atau sehingga kita bisa maknai atau kita dapatkan pengertian yaitu sebagai kegiatan untuk melayani, membantu, mengatur, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kan materi dari teman saya akan menjelaskan tentang kurikulum. Kurikulum dapat diartikan sebagai seperangkat perencanaan dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rama Putri. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai yang pertama, apakah yang dimaksud dengan administrasi personalia? Yang kedua, apa saja sih tugas dan fungsi dari administrasi personalia? Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan pendidik beserta tugasnya? Pengertian dari administrasi personalia. Kata administrasi berasal dari bahasa Latin. Kata ad dan kata ministro. Nah, kata ad itu memiliki arti kepada dan kata ministro memiliki arti melayani. Jadi, administrasi ialah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada. Sementara yang dimaksud dengan kata personel ialah suatu golongan dari masyarakat yang penghidupannya dilakukan dengan bekerja dalam kesatuan kerja pemerintah atau kesatuan kerja swasta. Dari dua pengertian tadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari administrasi personalia adalah
serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya dengan cara yang efektif dan efisien sehingga semua personel di sekolah itu dapat menyumbangkan secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, tugas dan fungsi dari administrasi personalia. Yang pertama, fungsi manajerial, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kedua, fungsi operasional, meliputi pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Materi yang kedua yakni mengenai pendidik. Pengertian pendidik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidik adalah orang yang mendidik. Nah, dalam pengertian ini memberikan kesan kepada kita bahwa pendidik adalah orang yang melaksanakan tugasnya di dalam bidang pendidikan dengan cara mendidik siswa. Selanjutnya mengenai tenaga kependidikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 1, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya secara langsung dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Apa sih tugas utama dari pendidik? Nah, menurut Imam Al-Ghazali, tugas utama dari pendidik ialah menyempurnakan, membersihkan, dan menyucikan hati manusia agar dapat bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berhasil dalam melaksanakan kewajibannya. Maka, pendidikan itu mestilah memiliki sifat dan karakteristiknya yang mencerminkan seorang pendidik yang profesional dan menjadi teladan yang dalam melaksanakan tugas-tugasnya mengikuti petunjuk di dalam Al-Quran Al-Karim dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafizah akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Yang pertama, sarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau dapat digunakan sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama dari terselenggaranya suatu proses pendidikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaiannya tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan seperti halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaiti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasi hubungan masyarakat. Administrasi hubungan masyarakat atau humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publiknya. Dalam pengertian tersebut dapat kita simpulkan, kita dapat menemukan beberapa kata kunci. Yang pertama itu manajemen, yang kedua komunikasi, yang ketiga organisasi, dan yang keempat itu publik. Jadi humas atau hubungan masyarakat merupakan bidang atau fungsi layanan publik yang diperlukan oleh setiap instansi, baik itu instansi yang bersifat komersial maupun instansi yang bersifat non-komersial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santia Fitri, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Lokal BK 4B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian administrasi keuangan. Administrasi keuangan adalah salah satu unsur terpenting dalam suatu bisnis karena ia berhubungan erat dengan sumber daya dari suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi beberapa di antara kita juga masih banyak yang belum memahami arti dari administrasi keuangan yang sebenarnya. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa administrasi keuangan adalah staf yang berkaitan dengan sebuah kegiatan pembayaran.
Pada dasarnya, administrasi adalah suatu bentuk kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk bisa membantu, mengatur, ataupun melayani kegiatan agar bisa tercapai sesuai dengan tujuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septianisin Rohatimah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengertian dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan pengawasan dan peninjauan yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan pendidikan untuk mencari persoalan yang dialami oleh guru dan mencari pemecahan masalah sebagai upaya untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan guru dan juga elemen-elemen lain yang ada di sekolah agar kegiatan yang ada di sekolah dan pembelajaran dapat dilaksanakan secara efektif. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wirianto akan menjelaskan tentang jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi umum dan pengajaran. Supervisi umum itu kegiatan-kegiatan atau pengajaran yang dilaksanakan semua itu secara umum, baik itu dalam proses pengembangan, proses pembangunan, proses persiapan pelengkapan di sekolah dan lain sebagainya. Nah, untuk supervisi pengajaran itu adalah tugas kepengawasan untuk diajukan untuk mengelola bagaimana membuat suatu proses yang lebih baik lagi, baik itu secara material maupun secara personal agar terciptanya tujuan pendidikan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waras Panggi Arya Putri dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari instrumen supervisi pendidikan. Di mana pengertian dari instrumen yaitu suatu sarana yang digunakan oleh seseorang dalam mengumpulkan suatu data. Kemudian pengertian dari supervisi yaitu supervisi berasal dari dua suku kata yaitu super dan vision, di mana arti dari super adalah di atas dan vision artinya melihat, di mana pengertian dari supervisi ini adalah kemampuan seseorang yang dapat dikatakan ia melihat karena ia memiliki kemampuan yang lebih. Kemudian dari pengertian instrumen dan supervisi tersebut, maka akan kita simpulkan bahwa pengertian dari instrumen supervisi pendidikan yaitu suatu perangkat ataupun alat yang dapat membantu proses terjadinya suatu supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah di dalam suatu sekolah, di mana tujuan dari instrumen ini adalah agar kepala sekolah dapat mengumpulkan data-data dari tenaga pendidik itu dengan cara yang mudah dan dengan cara yang dapat digunakan agar suatu proses terjadinya supervisi ini berjalan dengan lancar dan berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pira Afriani akan menyampaikan materi tentang supervisor pendidikan. Supervisor pendidikan itu petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas-petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, serta merevisi tujuan-tujuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulia Sofi Irda. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang menyebutkan bahwa penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggaraan satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan masyarakat gunanya untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan jika dihubungkan dengan supervisi pendidikan adalah suatu proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga stakeholders memperoleh kepuasan. Jadi, antara supervisor dengan penjaminan mutu pendidikan itu berhubungan. Supervisi mengelola pendidikan agar berjalan lebih baik dan penjaminan mutu pendidikan berusaha untuk menaikkan tingkat kualitas pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan.
sangat ramah sekali dan asik saat mengajar. Nah, dan juga Madam itu selalu ceria pembawaannya sehingga kami itu juga semangat mengikuti pembelajaran. Materinya juga sangat dapat dengan mudah kami pahami. Jadi saya sangat senang mengikuti kelas dengan Madam yang ajarkan di mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan. Pesan untuk Madam, terima kasih Madam telah banyak memberikan materi. Dan pesannya semoga Madam tetap semangat mengajarnya dan tetap jadi Madam Ere yang cantik, baik, asik, dan ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya kepada Madam. Kesan saya itu terima kasih kepada Madam yang telah mengajarkan kami semaksimal mungkin di masa pandemi ini, dan Madam selalu semangat dan ceria pada saat perkuliahan daring, sehingga saya pun ikut semangat dan ceria dalam belajar. Dan saya juga kagum kepada Madam yang telah mengajarkan saya dengan penuh kebahagiaan dan juga mampu meningkatkan motivasi saya dalam belajar meskipun hanya melalui Google Meet dan grup WA. Pesan saya kepada Madam itu, jika kita bertemu di semester depan lagi, Madam jangan pernah bosan mendidik saya yang kurang dalam ilmu pengetahuan ini, dan tetaplah semangat dan ceria dalam mengajar. Dan maaf jika saya kurang baik dalam perkuliahan yang Madam ajarkan ini. Sekali lagi terima kasih telah mengajarkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dan kesan untuk Madam Ere, tetap semangat, pantang mundur, tetap menjadi ibu dosen yang bisa melayani mahasiswa dan mahasiswi ibu dengan kelebihan dan keunikan yang Madam miliki, dan tetap terus menjadi Madam yang selalu ceria. Kesan selama Madam Ere mengajar, saya merasa senang, juga terkadang merasa terhibur, karena pembawaan atau penyampaian materi yang Madam lakukan itu sangat menghibur, mudah dipahami, dan saya selama belajar saya tidak merasa tegang atau merasa takut. Jadi karena itu saya lebih mudah memahami materi atau materi pelajaran dalam administrasi pendidikan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harif Habibullah akan menyampaikan kesan dan pesan saya kepada Madam EY. Kesannya senang sekali bisa berkenalan dengan Madam dan mendapatkan ilmu yang selalu mengajar dalam keadaan ceria dan murah senyum, dan mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kedepannya. Pesannya, jadikan kami sebagai motivasi untuk Madam untuk mencerdaskan anak bangsa dan berbudi luhur, dan tetaplah menjadi pribadi yang baik, ramah dan murah senyum untuk kedepannya, dan selalu sukses untuk kedepannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Cemala akan memberikan pesan dan kesan saya. Semoga menjadi lebih mandiri dengan mengikuti pembelajaran online dan menjadi lebih bisa produktif perkuliahannya, seperti melakukan praktek manajemen kelas dan mengetahui banyak hal bagaimana manajemen kelas yang baik. Pesannya, terima kasih kepada Ibu Madam EY yang sudah mengajarkan secara maksimal meskipun hanya sekadar via online. Semoga ilmu yang Ibu berikan semakin berkah dan semoga dapat bertemu secara tatap muka di lain waktu. Terima kasih Bu telah memberikan kami banyak pelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham. Pesan dan kesan saya kepada dosen pengampu, terima kasih untuk 1 semester ini yang telah membimbing saya
atau yang telah memberi saya ilmu agar saya dapat mengikuti atau dapat mengetahui di mata kuliah ini. Saya berharap di masa-masa yang sekarang ini cepat berakhir karena sulitnya untuk mengikuti perkuliahan secara daring. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Sahara dari jurusan Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan selama belajar online dengan mata kuliah ADM dan Supervisi Pendidikan. Saat ini kita semua mahasiswa semester 4 yang insya Allah akan berlanjut ke semester 5. Sudah beberapa semester kita jalani di tengah pandemi COVID-19, namun tidak menutup kemungkinan kita untuk belajar tatap muka. Pada beberapa semester mungkin memang semester yang berbeda dari sebelumnya, di mana kita harus belajar secara daring dan hanya menjalankan kelas tatap muka yang menggunakan Google Meet dan sosial media lainnya. Selama semester 4 ini terdapat 11 mata kuliah yang kita ikuti, salah satunya ialah mata kuliah ADM dan Supervisi. Banyak sekali pelajaran yang dapat dalam mata kuliah ini sehingga bermanfaat untuk kedepannya. Selama menjadi mahasiswa manajemen pendidikan Islam, banyak ilmu yang sebelumnya tidak diketahui dan sudah jadi saya tahu dari ADM dan Supervisi Pendidikan. Dan untuk manajemen pendidikan Islam, semoga dengan adanya prodi ini bisa membantu menjadi mahasiswa sebagai tenaga pendidik dan non pendidik yang profesional dan terampil. Kesan saya di sini saya mendapat banyak ilmu dari pendidik yaitu Madam EY dan teman-teman. Teruntuk Madam EY, terima kasih sudah mengajar kami dengan sepenuh hati, dan teman-teman terima kasih sudah mau menerima saya dengan sepenuh hati. Yang kedua, saya memiliki dosen dan teman-teman yang baik di lingkungan kampus walaupun hanya kuliah online. Yang ketiga, saya mendapatkan ilmu baru dari mata kuliah ADM dan Supervisi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait kesan pesan, karena sejatinya di dunia ini tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Maka sebagai mahasiswa juga perlu belajar banyak dan terus belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita dan lebih giat lagi dalam belajar. Tidak ada kata yang dapat diucapkan, hanya doa yang selalu mengiringi. Semoga kita menjadi pembelajar atau guru BK yang baik hidup pendidikan Indonesia. Teruntuk Madam EY, terima kasih atas ilmu yang telah Madam EY berikan kepada kami semua dengan sepenuh hati. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pesan dan kesan. Pesannya, saya berharap semoga segala ilmu yang diajarkan kepada kami dalam satu semester ini dapat diamalkan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi kami ke depannya sebagai guru BK. Sedangkan kesannya, saya merasa sangat menyenangkan sekali mengenal Madam Ere dan juga dapat mengikuti pelajaran Madam dengan mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan yang sangat bermanfaat, dan semoga di lain waktu kita dapat bertemu secara tatap muka. Terima kasih atas segala ilmu yang sudah diajarkan selama satu semester ini dan atas segala bimbingannya. Dan saya juga minta maaf apabila tidak dapat mengikuti perkuliahan secara maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astia Sualan Siregar. Baiklah, saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya selama satu semester belajar dengan Ibu Ere. Kesan saya kagum dan bangga kepada Ibu Ere yang telah mengajar kami selama ini dengan bijaksana dan tegas. Karena Ibu Ere telah memberikan yang terbaik untuk kami dan mampu meningkatkan motivasi kami dalam belajar lebih giat dan selalu semangat menghadapi sulitnya belajar daring ini. Selanjutnya, pesan saya selama satu semester belajar dengan Ibu Ere, jangan bosan untuk mendidik mahasiswa
dan mahasiswi yang kurang dalam ilmu pengetahuan dan sikap yang kurang sopan kepada dosen. Jadi jadikan kami sebagai motivasi untuk meningkatkan kecerdasan anak bangsa dan berbudi luhur, serta itu lebih bersabar dalam menghadapi mahasiswa dan mahasiswi yang sulit untuk dinasehati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisarah. Saya ingin memberikan pesan dan kesan saya untuk Madam. Yang pertama, kesan saya kagum dengan Madam karena telah memberikan kami banyak ilmu. Terus yang kedua, selalu masuk dengan baik sehingga kami itu selalu aktif gitu setiap masuk perkuliahan, dan kami selalu dipacu untuk sering bertanya setiap teman Madam. Pesannya yaitu jangan pernah bosan untuk mendidik mahasiswanya, apalagi seperti kami yang masih banyak kekurangan ilmunya. Terus semoga Madam selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roni, saya ingin menyampaikan pesan-pesan saya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam mengikuti perkuliahan daring. Dan semoga kedepannya bisa lebih efektif lagi dalam mengikuti pembelajaran, terutama di manajemen kelas. Semoga kedepannya bisa bertatap muka untuk pembelajaran selanjutnya. Untuk pesan, terima kasih pada Ibu Madam EY yang telah memberikan kami ilmu walau secara online, dan semoga ilmunya bermanfaat bagi kami. Dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hidayat, mahasiswa dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Kesan saya dalam mengikuti mata kuliah ini yaitu bisa memahami dan mengerti materi-materi yang telah disampaikan oleh Bu dosen. Bu dosennya juga baik, ramah, dan sangat aktif dalam mengajari mahasiswanya. Ya, meskipun ada kendala sedikit bagi saya pribadi seperti jaringan dan fasilitas yang kurang memadai, seperti memori HP yang selalu penuh karena pelaksanaan kuliah di semester ini secara daring, tapi saya selalu berusaha untuk mengikutinya, insya Allah. Dan kesan saya dan pesan saya dalam dengan Ibu dosen, tetap sehat selalu, tetap semangat dalam mengajari mahasiswanya dan dalam menghadapi mahasiswanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.